Assalamualaikum. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel YouTube Dr. Vivi SPA. Bersama saya, Dr. Vivi. Saya adalah seorang dokter spesialis anak dan konselor menyusui. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai penyakit tipes atau tifus atau dalam istilah medis disebut sebagai demam tifoid. Demam tifoid telah banyak diketahui, tetapi rupanya belum banyak dikenal. Seperti apakah anak yang dikatakan demam tifoid itu, apa sajakah gejala-gejalanya, bagaimanakah cara pengobatan dan pencegahannya, serta apakah penyakit tipus ini membahayakan si anak, serta apa sajakah yang boleh atau tidak boleh dilakukan bagi anak yang menderita demam tifoid ini. Yuk kita simak videonya ya. Tapi jangan lupa Bunda like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar Bunda semuanya bisa menyaksikan video-video yang bermanfaat di channel ini. Selamat menyaksikan. Tipus atau dalam bahasa medis demam tifoid seolah-olah merupakan momok yang menakutkan bagi orang tua. Biasanya ketika anaknya dikatakan menderita demam tifoid oleh dokter, maka yang terbayang di pikiran orang tua adalah observasi di ruang rawat inap, anak harus diinfus, kemudian membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh, dan lain-lain. Apa yang dimaksud dengan demam tifoid dan bagaimanakah anak dikatakan menderita demam tifoid? Jadi demam tifoid oleh orang awam seringkali disebut sebagai tipus merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman Salmonella typhi. Demam tifoid dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain. Demam tifoid menular melalui kotoran atau fekal oral dan sangat erat kaitannya dengan higienitas atau kebersihan seseorang. Bagi orang tua yang punya anak usia 5 tahun ke atas harus hati-hati ya, karena kelompok usia inilah yang rentan terkena penyakit ini. Karena pada usia tersebut, anak sudah mulai masuk sekolah dan mengenal jajanan di luar rumah. Makanan atau jajanan yang kurang bersih itu dapat mengandung kuman Salmonella typhi dan masuk ke dalam tubuh si anak jika termakan. Apa sajakah gejala-gejala penyakit demam tifoid? Jadi anak yang menderita demam tifoid umumnya memiliki gejala demam lebih dari 1 minggu. Selain itu, keluhan yang dominan dialami adalah anak mengalami keluhan saluran pencernaan seperti mual, muntah, mencret, atau pada anak yang lebih besar terkadang-kadang timbul susah buang air besar atau sembelit. Gejala-gejala seperti ini juga dapat muncul pada infeksi saluran cerna yang lain. Oleh karena itu, seringkali orang tua menyebutnya sebagai gejala tipus. Namun yang membedakannya adalah pada demam tifoid, suhu tubuh anak ketika demam itu perlahan-lahan semakin tinggi setiap harinya atau seperti langkah tangga, terutama menjelang sore. Misalnya hari ini suhu saat demam 38 derajat Celcius, keesokan harinya 38,5 derajat Celcius. Keesokan harinya kemudian akan menjadi 39 derajat Celcius dan seterusnya. Jadi demamnya itu juga sulit turun walaupun sudah diberikan obat penurun demam. Pada anak yang mengeluh demam 1-2 hari, sebaiknya orang tua lebih waspada ya terhadap demam berdarah dengue daripada demam tifoid. Karena gejala-gejala pada demam berdarah dengue itu lebih cepat memberat dibandingkan dengan demam tifoid. Orang tua juga sering mendengar istilah paratipus atau paratifoid. Paratifoid disebabkan oleh kuman Salmonella typhi. Infeksi paratifoid cenderung tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan tifoid. Dan respon terhadap pengobatan pada infeksi paratifoid umumnya juga lebih cepat dibandingkan dengan tifoid. Untuk memastikan apakah anak terinfeksi tifoid atau bukan, itu diperlukan pemeriksaan laboratorium untuk menemukan dan membiakkan kuman tifoid melalui sampel darah. Jadi pemeriksaan lain yang dapat digunakan adalah pemeriksaan antibodi terhadap kuman Salmonella typhi atau Typhidot. Apa sajakah bahaya demam tifoid? Jadi demam tifoid itu berbahaya di akhir minggu kedua, demam atau awal minggu ketiga karena seringkali muncul komplikasi pada periode tersebut. Komplikasi akibat infeksi tifoid salah satunya berupa peritonitis atau peradangan pada peritoneum dan terbentuknya perdarahan pada saluran pencernaan atau perforasi atau kebocoran saluran cerna. Jadi komplikasi tersebut disebabkan oleh kuman Salmonella typhi yang menggerogoti lapisan mukosa usus. Komplikasi lain dari demam tifoid umumnya berhubungan dengan gejala tifoid. Jadi anak yang sedang sakit demam tifoid itu seringkali tidak mau makan, minum, dan muntah-muntah. Jika tidak diberikan minum sesering mungkin, itu dapat menyebabkan anak menjadi dehidrasi dan berlanjut menyebabkan penurunan kesadaran dan gejala lain yang lebih berat. Selain itu, demam dapat mengakibatkan kejang demam pada anak balita.
Lantas apa yang bisa dilakukan oleh orang tua bila anaknya mengalami penyakit demam tifoid ini? Bila orang tua mendapatkan anaknya sedang demam, jangan panik. Berikanlah obat penurun panas atau paracetamol saat anak sedang demam. Untuk meredakan demam, kompreslah anak dengan air hangat di daerah lipatan ketiak dan pangkal paha itu selama 15 menit. Jangan lupa berikan anak minuman sesering mungkin agar tidak dehidrasi. Anak juga sebaiknya melakukan tirah baring atau bed rest total agar tidak semakin demam dan anak dapat beristirahat. Tidak ada pantangan makanan pada anak yang sedang demam tifoid. Sayur dan buah itu masih boleh diberikan, tetapi yang terpenting adalah minum sesering mungkin. Jus, susu, atau minuman lain yang disukai anak boleh diberikan ya Bunda. Bila dalam 3 hari kondisi anak tidak kunjung membaik, bawalah anak berobat ke dokter setempat. Bagaimanakah pengobatan pada demam tifoid? Selain obat penurun demam, juga meliputi terapi antibiotik. Lama pengobatan dengan antibiotik itu bervariasi Bunda, tergantung dari jenis antibiotik dan ketahanan resistensi kuman terhadap antibiotik. Pada umumnya, anak yang terinfeksi kuman tifoid yang sudah mendapat terapi antibiotik itu akan menunjukkan tanda-tanda perbaikan setelah hari kelima pengobatan. Pengobatan juga tidak harus dilakukan di ruang rawat inap. Anak masih dapat berobat jalan selama anak tersebut masih dapat minum. Namun, bila anak sama sekali tidak mau minum dan lemas, anak harus dirawat inap. Bagaimanakah menghindari agar anak tidak terinfeksi kuman tifoid? Infeksi kuman tifoid itu berhubungan dengan kebiasaan seseorang dalam menjaga kebersihan dirinya. Karena penularan melalui mulut atau makanan, jadi laranglah anak untuk kebiasaan jajan sembarangan. Di rumah pun ibu harus memasak air sampai mendidih selama 15 menit agar kuman di dalamnya mati. Selain itu, bila di rumah menggunakan air minum dari galon, perhatikan pula air isian dari galon tersebut. Biasanya air isi ulang dari galon itu dipanaskan sampai suhu 70 derajat Celcius saja dan tidak semua kuman mati. Selain itu, budayakanlah kebiasaan mencuci tangan setelah bermain dan sebelum makan agar kuman tidak masuk ke dalam mulut. Sebagai langkah pencegahan terhadap demam tifoid, saat ini vaksin untuk tifoid sudah tersedia dan direkomendasikan oleh Satuan Tugas Imunisasi PPIDAI untuk diberikan mulai anak usia 2 tahun dan diulang setiap 3 tahun. Demikian Ayah Bunda penjelasan saya tentang demam tifoid. Semoga pencerahan ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kepada Ayah Bunda semuanya. Jika dirasakan bermanfaat, silakan Ayah Bunda share ke teman-teman atau saudara-saudara yang lain. Dan silakan simak video-video saya yang lainnya di channel ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.